and leading itu. Nah, itu tadi adalah pendapat dari banyak ahli atau para tokoh di dalam manajemen. Nah, ini Mbak sama Mas juga ini juga boleh untuk menuliskan pendapatnya masing-masing. Apa ada pendapat sendiri? Misalnya, kok ini sebenarnya harus kurang salah satu faktor ini di dalam manajemen, atau faktor yang ini harus dihilangkan dalam manajemen. Mbak Mas sendiri bisa punya pendapat sendiri. Halo? Oke, lanjut. Nah, dari kesemua konsep dasar manajemen yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut, di sini di konklusi atau diringkas bahwa manajemen itu adalah seperti ini. Bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau karyawan, penghargaan dan kepemimpinan, dan juga pengawasan. Jadi ini semualah yang membentuk sebuah konsep dasar manajemen gitu. Jadi kalau misalnya ini dibikin sebuah bagan di sini ya, manajemen itu adalah proses ini tadi yang sudah disebutkan tadi, ada perencanaan, terus pengorganisasian, habis di organisasi nanti juga ada penyusunan personalia atau karyawan. Terus setelah disusun seperti itu harus ada pengarahan dari manajer. Terus nggak cuma pengarahan tapi juga diawasi gitu. Diawasi ya. Nah, kemudian dari proses ini tadi akan disalurkan kepada para anggota organisasi atau ke bawahannya gitu. Jadi ada proses ya di sini ya. Jadi manajemen ini nggak hanya terjadi di awal aja atau di tengah-tengah atau justru malah di akhir, enggak. Manajemen ini meliputi semuanya. Ini berproses seperti lingkaran gitu, dari awal sampai akhir nanti balik ke awal lagi gitu, dari atasan kepada bawahan untuk mencapai sebuah organisasi gitu. Jadi itu ya, inti dari manajemen itu seperti itu, konsep dasarnya adalah seperti itu. Kemudian, nah dari tadi kan saya sudah ngomong ya, bahwa di dalam manajemen itu nanti juga ada yang namanya manajer. Manajer ini ibaratnya kalau misalnya kita ngomongin sebuah perjalanan laut ya, manajer itu ibaratnya adalah seorang nahkoda. Nahkoda di sini berarti dia adalah seorang pemimpinnya yang bisa mengontrol, yang harus tahu medannya gitu. Jadi ibaratnya kita sedang berlayar di laut gitu, nahkoda itu harus tahu medannya. Oh, ini saya bisa mencapai tujuan ini harus dengan kecepatan seberapa, dan harus melihat mata anginnya, dan harus melihat apakah ada kapal lain nanti yang menghambat perjalanan saya. Nah, itu bisa diibaratkan seperti itu. Karena di dalam manajemen ini, terutama di sebuah perusahaan ya, yang sekarang itu ketat saingannya karena sudah era globalisasi gitu kan. Nah, itu manajer itu harus pintar-pintar melihat saingannya, kemudian melihat melihat kompetitor itu tadi, terus melihat dari isi di dalam perusahaannya dia sendiri gitu. Jadi nggak hanya melihat kompetitor atau lingkungan di luar, tapi lingkungan di dalam perusahaannya ini sendiri itu juga harus diketahui. Itulah manajer yang baik. Itulah manajer yang menjadi nahkoda yang handal gitu, kalau misalnya diibaratkan ya. Nah, untuk itu berarti seorang manajer itu harus seperti apa? Seorang manajer itu berarti harus kreatif, kemudian harus inovatif, terus juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau misalnya tetap terpaku pada masa lalu, dia ini nggak bisa berkompetisi dengan kompetitor yang lain karena sekarang pergerakannya sangat cepat gitu, nggak bisa move on gitu ya.
Nah, terus juga memiliki jiwa kompetitif gitu. Karena kalau cepat puas, itu nanti nggak bisa maju-maju gitu. Bakal terlindas sama kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Nah, untuk itu di sini peran manajemen dalam organisasi dan sebuah perusahaan ini nanti ada di bab ini ada dibahas di bahasan yang lainnya ya, tentang manajer itu harus dipilih atau gimana, dan sifat-sifatnya manajer itu ada yang lainnya juga gitu. Ya betul, harus berorientasi global seperti katanya Mbak Siti Romlah begitu. Harus berorientasi global tapi tidak meninggalkan yang lokal loh ya. Harus diingat itu, karena di dalam sebuah globalisasi itu juga terdapat banyak lokal-lokal yang terdiri di situ. Maksudnya seperti ini, misalnya ya kita lihat film Hollywood gitu, nggak mungkin semuanya itu dikerjakan dan menampilkan orang-orang dari Amerika aja atau dari dari Western country aja. Misalnya film Fast and Furious, kita lihat ada artis dari Indonesia masuk di situ, ada orang Chinese-nya, ada unsur-unsur lokal lainnya yang dibawa di situ gitu. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, berorientasi global itu bukan cuma menjadi terpusat di satu titik USA aja atau Western aja seperti itu, tapi juga nggak melupakan sisi-sisi lokal gitu. Ini ngomongin hal yang lain sih. Tadi kan ada yang membahas soal global gitu. Ya betul, intinya harus mampu menjawab tuntutan zaman. Itulah manajer yang baik gitu. Nah, kemudian sekarang kita juga harus tahu peranan manajemen di dalam organisasi dan perusahaan. Jadi kita harus ngerti nih, belajar manajemen itu fungsinya apa di dalam organisasi dan perusahaan kita. Nah, untuk mengerti peranannya, ini kita juga harus tahu dulu definisi dan ciri-ciri organisasi gitu. Jadi kita bisa tahu nanti peranan manajemen itu dari melihat definisi dan ciri-ciri organisasi. Nah, definisi dan cirinya ini apa? Yaitu organisasi ini terdiri atas sekumpulan orang dengan kesadaran, jadi nggak ini ya, nggak tiba-tiba diajak orang terus habis itu dia nggak tahu apa-apa. Pasti di dalam manajemen ini orang-orangnya itu sadar penuh bahwa dia berada di lingkup tersebut, di lingkungan tersebut gitu. Nah, kemudian juga setuju diikat dengan peraturan, terus sepakat berkelompok demi tujuan, dan memiliki aturan tertentu, kemudian melakukan kerjasama gitu. Nah, itu adalah beberapa ciri pokok organisasi gitu. Nah, manajemen ini ada melingkupi organisasi ini. Nah, kenapa kok bisa orang-orang itu memiliki peraturan? Kemudian kok bisa dia itu memiliki tujuan? Itulah dibentuknya itu dari manajemen itu tadi gitu. Itulah peranannya manajemen. Jadi manajemen itu pasti ada di dalam sebuah organisasi. Seperti itulah intinya. Nah, kalau perusahaan itu apanya organisasi? Sebenarnya perusahaan itu juga termasuk adalah sebuah organisasi gitu. Karena di dalam perusahaan juga ada sekumpulan orang, terus habis itu mereka juga sadar ya, misalnya mereka sebagai karyawan gitu ya, mereka sadar penuh bahwa mereka ini punya tuntutan dan juga mereka ini statusnya sebagai karyawan perusahaan A gitu misalnya. Seperti itu. Dan mereka juga terikat dalam sebuah peraturan yang ditetapkan perusahaan tersebut gitu. Dan mereka mau nggak mau juga harus sepakat untuk berkelompok karena nanti pasti ada divisi-divisi di dalam sebuah perusahaan itu kan. Makanya itu mereka juga harus bisa bekerja dalam kelompok, terus harus mematuhi sebuah peraturan dan juga harus mau melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok itu tersebut. Oke, waalaikumsalam. Ini ada yang baru ya, Mbak Eva Siti. Oke, udah saya absen. Gitu. Kemudian berikutnya adalah manajemen sebagai ilmu dan seni.
Kalau sebagai ilmu kan sudah jelas ya bahwa manajemen ini oke, sebelum kita ngomongin manajemen sebagai ilmu, kita harus sepakat dulu bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang memiliki